Ini kayak judulnya film James Bond yang baru nih. Apa tuh? No Time to Die. Bahkan mau buat mati aja nggak ada. Waktu nggak bisa, lu nggak bisa mati dulu. Kesuksesan seorang presiden seperti Pak Jokowi tentu didukung oleh tim yang kuat dan solid di balik layar. Salah satunya adalah tim KSP atau Kantor Staf Presiden. Seperti apa dan bagaimana mereka bekerja? Simak obrolan saya dengan Prita Laura. Prita Laura. Hai David, aku senang banget. Akhirnya bisa sampai di rumah kamu yang terima kasih loh. Nih, rumah bisa kayak gini tau gak sih? Seru banget ya. Berkat Tuhan. Rumah kayak studio. Atau jangan-jangan emang ini studio terus jadiin rumah. Jangan-jangan. Karena nggak punya saking rumah. menjiwainya ya menjadi penyiar gitu ya. Antara studio sama rumah jadi satu. Tapi bisa menjawab kebutuhan pandemi juga ya. Jadi siarannya dari rumah gitu. Iya. Ini berkat Tuhan. Thank you banget tuh udah datang ke sini. You are welcome. Di tengah kesibukan sebagai seorang tim di KSP ya. Iya. Sekarang nih apa di kantor staf presiden kan? Iya. Sebagai apa di sana? Jadi di kantor staf presiden itu ada namanya tim strategi komunikasi. Jadi ada satu kedeputian dia ngurusin komunikasi. Nah di dalam itu ada tim kecil lagi namanya strategi komunikasi. Jadi kerjaannya kita bikin strategi komunikasi, isu-isu strategis, mostly crisis communication. Jadi yang krisis itu dibikinnya strateginya, ini mesti gimana gitu sih. Seru lah. Seru. Justru di sini strategi untuk, tapi ini gini, ini strategi untuk membuat sebuah isu atau strategi untuk mengatasi isu nih? Strategi untuk mengatasi isu, mostly sebenarnya begini, strategi untuk supaya kita ini masyarakat bisa hidup tenang, damai gitu ya. Okay. Dan kemudian program-program pemerintah yang emang dibuat untuk masyarakat itu bisa benar-benar jalan. Karena kan seringkali gini nih, ibaratnya kalau lo tuh punya barang bagus, terus lo bawa ke satu daerah yang mau lo bawa ke mereka. Tapi ketika lo lewat jembatan yang putus, gitu ya. Ini kan bisa dibilang jembatan putus ini bisa jadi hoax, disinformasi, misinformasi, terus atau mungkin putusnya udah beberapa bulan yang lalu gitu ya. Iya, karena berbagai hal di masa lalu atau sebagainya. Ujung-ujungnya barang yang bagus yang lo bawa ini kan akan nggak nyampe lah, ditolak sama masyarakat dan sebagainya. Nah, di negara ini mostly kondisinya seperti itu. Jadi bagaimana kita caranya menyambungkan jembatan ini agar program-program ini bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian bisa tujuannya bisa jalan, bisa dinikmati manfaatnya. Nah itu dia, itu kerjaannya kita tuh. Wow. Ngamanin itu. Waduh itu benar-benar garda terdepan dong berarti ya? Kita bahkan tidak berpikir garda terdepan, kita malah berpikir kita tuh di dapur belakang. Jadi kita tuh justru tim yang nggak kelihatan di belakang. Menggodok semuanya supaya maksudnya merumuskan agar apa yang tadinya terputus itu jadi nyambung lagi kan? Iya, gimana caranya? Ya artinya gitu kan, cara menyambungkan itu supaya bagaimana caranya supaya semua yang dimaksud oleh Pak Jokowi sebagai presiden itu terlaksana dengan baik. Dan kalaupun ada ya diterima, dan kalaupun ada kesalahan sana sini itu bisa diminimalisir gitu ya? Iya, bisa dikomunikasikan dengan baik pada intinya. Karena kan juga pada saat pelaksanaan di negara ini kan juga ada orang-orang yang mau ganggu juga ada ya. Isu-isu yang kemudian dari isu yang kecil kemudian digede-gedein. Nah kalau itu nggak dikelola itu bisa menjadi sebuah bikin konflik, kemudian masyarakat jadi ribut, masyarakat jadi nggak menerima, kita hidup tuh nggak bisa tenang, lo nggak akan bisa bikin YouTube kayak gini gitu ya. karena isinya orang udah marah-marah, udah ribut apa segala macam. Itu akan pengaruh kepada pemulihan ekonomi, akan berpengaruh pada pemulihan kesehatan, rentetannya banyak. Nah kita mengamankan itu, gimana caranya supaya masyarakat itu kita bisa hidup tenang, nyaman, dan berkehidupan seperti biasa. Mengamankan berarti ya guardian itu kan, artinya garda terdepan, ya nggak sih? Ya kalau ngamanin berarti jaga di depan itu yang wah keren banget. Enggak lah. Kalau yang garda terdepannya tetap para juru bicara, tetap kementerian, menteri dan sebagainya, pejabat-pejabat itu dan juga semua pelaku-pelaku komunikasi ya. Kalau kita benar-benar cuman ini sih, kita di dapur belakang yang ngeramu nih, ini begini ya, ini begini gitu. Kalau di belakang nih ada salah ramuan sedikit. Ini kayaknya kurang lada dikit, kurang apa dikit gitu lah. Tapi seru ya kerja di KSP, seru. Seru banget. Seru ya. Itu maksudnya merasa seperti apa sih? Ini senang kerja sebagai staf presiden untuk presidennya atau karena bisa berkontribusi buat negara gitu atau gimana? Kalau gue tuh tiap kali kerjaan yang gue lakuin tuh gue selalu ngebayangin
efeknya. Jadi semua kerjaan yang gue kerjain itu efeknya buat banyak orang. Itu yang bikin semangat sih. Yang bikin semangat, kerjanya kan sangat padat ya. Lo tau kan kerja di newsroom kayak gimana? Iya. Nah ini lebih lagi. Seriously. Muka lo langsung tahu kan? Lebih lagi. 2 kali, 3 kali lipat lebih ini lagi. Iya, lebih padat. bisa 2 kali lipatan lebih lagi gitu pressure-nya gitu. Karena kan ini bukan hanya pressure lo maksudnya on air, tapi Kejar pressure-nya tayang nggak cuma sekitar kejar tayang, Iya. tapi ini betul-betul memperbaiki atau menjaga sesuatu gitu ya. Kalau lo salah bikin strategi, efeknya kan bisa berbahaya kan, bisa kerusuhan, bisa apa, misalnya contohnya. Makanya kan kita butuh tenaga ekstra ya untuk ngadepin itu ya. Kalau kita cuma berfokus bahwa ini gue cuma I'm chasing for bills gitu ya, gue cuma ngejar gaji, gue cuma ngejar jabatan, cuma buat presiden, itu nggak akan punya energi buat ngurus kayak gituan. Jadi energinya adalah gue ngebayang tiap pagi apa yang gue kerjain ini buat orang banyak, ini buat orang banyak, untuk orang banyak gitu. Jadi energinya. Keren. Justru itu yang membakar semangat ya. Keren banget sis. Itu buat cita-cita yang luhur. Amin. Dan ini kejadian ya. Artinya bukan sekedar impian tapi sudah dijalani saat ini. Itu berkat tersendiri ya. Iya, gue bersyukur banget gue dikasih kesempatan ini. Keren. Kok bisa sih masuk ke situ tuh gimana tuh? Gue juga gak ngerti kenapa gue bisa. Jadi ya, yang menarik adalah gue tuh nggak ada yang kenal sama sekali dengan orang di dalam KSP. Gue nggak ada yang kenal. Yang periode sekarang, sebelumnya gue kenal. Sekarang gue gak kenal sama sekali. Tiba-tiba suatu hari mereka butuh orang. Dan ketika mereka lagi cari-cari talent scouting gitu, ibaratnya cari-cari siapa orangnya, ada 2 orang yang dulu pernah bekerja sama gue, dia merekomendasikan nama gue, 2 orang gitu. Dan kemudian dites lah gue, dites seperti biasa gitu. Ditawarin mau nyoba nggak, gitu ya. Terus gue mikir, sempat agak iya nggak ya, cuman gue berdoa ya udahlah kalau misalnya gue jalanin aja tesnya, kalau emang Tuhan mau gue di sini, kalau enggak ya udah gitu, santai aja gue nyobanya. Terus ya udah gue nyoba. Iya, ternyata ada beberapa kandidat kan, dites segala macam, ada beberapa kandidat, jadi sama sekali nggak pakai jalur spesial tuh, enggak, benar-benar jalur biasa banget. Dan ternyata kemudian ya gue masuk gitu, kira dari situ kemudian mulai kerja. Gitu ceritanya. Jos. Apa memang itu kebijakan dari Presiden Jokowi bahwa semua nggak boleh pakai jalur khusus atau kenal-kenalan, atau memang kamu adalah kasus spesial gitu? Misalnya kan gini, biasanya kan karena namanya juga tim kecil kan, tim kecil kan biasanya orang narik orang yang udah dia tahu. Begitu kan, dan misalnya, kinerjanya juga seperti apa? Iya, ini kan tim kecil yang lo udah nggak ada waktu belajar lama-lama lagi, lo udah harus kayak bulldozer, udah kayak gitu kan, kerja udah langsung Spartan gitu. Apalagi bos kita kan spiritnya kan kerja ya, 3 kali kerjanya kan tadi. Kalau 3 kali lipat ya. Kalau di media kan 2 ya, kerja ya, ini kerja 3 kali fit. Oke. Nah itu jadi mereka cari orang yang udah langsung bisa kerja kan. Nah biasanya mostly mereka orang yang someone they know bahwa ini bisa ngebantu kerjanya kayak gitu. Nah itu tadi aku bilang, aku nggak tahu jalur khusus tuh maksudnya adalah gini, gue nggak ada yang gue kenal di situ, nggak ada yang gue kenal sama sekali. Ya. Jadi masuk pun nggak ada satupun yang dikenal. Nggak ada yang kenal. Jadi ya benar-benar katanya ada orang merekomendasikan aku. Oh thank you for that, itu aja. Gila, itu blessing banget sih. Iya makanya it's God's way. Saya yakin banget, iya benar. Dulu saya juga pernah, tapi ini urusannya sama UN ya. Iya. Entah gimana, saya lagi di ujung Jogja sana, masih lagi di warnet. Bisa ada orang PBB itu telepon English, langsung kepala Asia Pasifik. Saya bingung siapa yang rekomendasiin saya gitu. Dan itu kayak happening gitu, enggak? Bisa aja kayak gitu terjadi. Iya. Dan itu memang blessing ya, gila ya. Ya gue sih percaya. Jarang banget kan yang begitu-begitu tuh. Benar. Gue sih percaya ya, lo menjaga jejak langkah lo di masa lalu itu penting. Iya. Betul. Lo menjaga jejak langkah lo di masa lalu itu penting karena kita nggak pernah tahu jalur Tuhan, rezeki atau apapun itu nggak bisa jadi itu datang dari rekomendasi masa lalu kita, pengalaman orang bekerja sama kita di masa lalu kan. Track record yang bersih dan konsisten. Penting sih. Amazing. Balik lagi sedikit. Pernah dapat pasti menghadapi kasus-kasus yang tadi ya, misalnya memerlukan strategi khusus nih. Ada nggak yang paling berat atau paling berkesan? Aduh, yang ini
ngurusinya ribet banget gitu, tapi berhasil gitu. Nah, masalahnya karena gue tuh di dapur belakang ya, gue nggak bisa nyebut kasus ya. Oke. Aduh. Oh iya benar juga ya. Aduh, nggak bahaya kalau disebutin nanti besok-besok dia udah Anda di luar saja gitu. Jadi pengamat saja. Cuman ya ada hal-hal yang memang kita bersyukur ya. Ada hal-hal yang misalnya kayak membutuhkan satu pemetaan yang sangat dalam gitu ya. Jadi satu hal yang sangat kompleks kejadian di kita dan itu udah terjadi akibat dari masa lalu gitu, dari presiden-presiden sebelumnya itu udah ada numpuk-numpuk begitu. Nah ini nih harus diselesaikan, harus dikomunikasikan karena akan ada kebijakan-kebijakan baru yang kalau kebijakan ini nggak diterima ini bisa jadi rusuh gitu ya. Kasus-kasus yang baru-baru ini juga dong ya jadinya masih ada hubungannya. Nah, mancing. Ini kan lagi rame nih. Nah itu kan kita harus punya pemetaan yang tepat gimana strategi komunikasinya ya. Bukan karena strategi komunikasinya bukan untuk mengelabui masyarakat, enggak. Itu orang seringkali berpikir kalau strategi komunikasi itu mengelabui masyarakat. No, it's not. Tapi bagaimana membangun trust itu antara masyarakat kepada apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun lo tidak bisa put aside apa yang dilakukan pemerintah kan, karena anggaran ada di sana, program ada di sana, penggerak pembangunan ya di pemerintah kan. Jadi ya itu bagaimana caranya untuk jaga itu, butuh pemetaan. Nah pemetaannya seringkali pemetaannya bukan hanya pemetaan soal masalah crisis communication secara apa yang kasat mata, tapi juga seperti pemetaan untuk hal-hal yang terkait dengan psikologi masyarakat, antropologi masyarakatnya. Nah itu butuh pemetaan yang very deep. Nah gue bersyukur karena... Paling lama berapa tuh biasanya kalau misalnya untuk satu kasus, berapa hari perlu dibahas nih sampai jadi matang lalu kemudian di launch gitu? Di KSP itu tuh kita biasanya kalau untuk bikin satu strategi komunikasi, untuk hal-hal yang kompleks itu kita bakal berproses ya. Kita bikin kemudian diperbaikin terus diperbaikin gitu ya pemetaannya. Nah tapi mostly kalau misalnya untuk strategi komunikasi, kalau kayak konsultan kan biasanya bikin sekitar 3 bulan gitu ya. Kita tuh bikin 1 minggu. 3 kali kan gue bilang kerja. 1 minggu harus sudah selesai. Mostly gue pernah 3 hari. Berapa orang itu yang ngerjain? Tim kecilnya ini berapa orang? Think tanknya bertiga. Iya. Wah, gawat. Jadi kita ada tim itu timnya tuh 6 orang gitu, think tanknya. Jadi ada yang tenaga ahli utama 1, bos gue, tenaga ahli madya ada 2, partnernya ada gue sama teman gue. Di bawahnya ada tenaga ahli muda sama terampil. Nah ini nih mereka yang ngebantuin kita nih, kita think tanknya tuh tapi ya 3 ini yang bikin strategi-strateginya. Dan it's like every day. Ngurusin itu ya. Iya, waktu itu gue bilang gue bikin strategi komunikasi 3 hari. Gawat. Dengan kualitas yang harus bagus, karena kalau kualitasnya lo nggak bagus kan bisa jadi rusuh di masyarakat kan. Dan bersyukur banget, thanks God. Ya gue merasa Tuhan beserta gue ya. Gue dikasih pencerahan. Jadi walaupun 3 hari bisa strategi komunikasi jalan, nggak jadi sesuatu yang buruk gitu. Wow, amazing ya. Itu berarti kamu sangat ini dong ya, sangat brilian ya. Enggak, it's not brilliant sih. Gue sih merasa ya ketika kita bekerja untuk banyak orang, God is with us ya. Dia juga ngejaga, dia juga pengen orang-orang tuh hidupnya juga terjaga ya. Sometimes kita bisa yang tiba-tiba kepikiran, oh ini mesti begini. Untuk hal-hal yang tiba-tiba aja muncul, tiba-tiba ngobrol sama orang, ketemu sama orang yang tepat, oh kita mesti begini. Dan itu semua kayak istilahnya mestakung ya, semesta mendukung. Semua tuh tiba-tiba harus begini jalannya. Gitu, dan itu tuh semua bisa dilakukan dengan cepat. Ya, gue merasa bahwa when you work for banyak orang ya, ada sosok di luar sana yang mengatur segalanya dan membantu kerjaan lo. Invisible hands gitu juga yang ngebantuin ya. Gila, keren banget loh itu dengan kerjaan kayak gitu, dan itu kan taruhannya negara gitu ya, bangsa gitu ya. Iya, betul. Wow, amazing. Iya. Nggak heran ya tembus tanpa ada apa namanya backing atau
Berdasarkan ada orang kuat gitu. Weh, keren banget. Salut dulu untuk ini, luar biasa. Thank you. Tapi, oh yes, luar biasa. anyway semua emang pakai baju putih hitam begini. Pak Jokowi hitam, putih hitam, KSP juga putih hitam begini, wajib. Gue mau disclaimer ya, jadi kemarin tuh gue baru malam-malam pulang dari Jogja, terus pagi-pagi ngajar, gue malas nyari baju. Jadi gue ngambil aja yang paling depan. Nah ini baju yang habis gue pakai kemarin kerja, pakai aja udah. Jadi begini baju kerja gue. tapi memang harus ada kewajiban nggak? Kita tuh Senin sama Kamis itu adalah waktu kita pakai baju putih seperti Pak Bos. Oke, putih hitam ya. Pak Cuman Jokowi kan juga sering begitu. Bedanya kalau Pak Bos boleh pakai sepatu kets, kita nggak boleh pakai sepatu kets, nggak boleh masuk nggak pas pampres. Oh gitu? Iya. Lah, kenapa? Oh, tetap harus pakai pantofel gitu lah ya? Iya, kayak harus pakai yang rapi karena dianggap wilayah istana cats, soalnya tapi itu ya? catsnya harus cats yang benar-benar yang nggak boleh cats yang gitu, benar-benar yang hitam yang rapi gitu. Karena wilayah istana kan, kantornya di sana di Binagraha. Oh gitu. Jadi itu privilege Pak Jokowi aja pakai sepatu cats ya. Pak Bos aja tuh yang boleh pakai sepatu cats. Sering Pak Jokowi ke kantor? Enggak, kita enggak karena kita kan lebih kepada tim dapur belakang ya, gitu. Jadi biasanya kita ada meeting setiap minggu bersama dengan staf khususnya presiden. Nah komunikasi di sana. Kalau komunikasi dengan yang intens dekat dengan Pak Jokowi dan juga orang-orang dekatnya tuh udah level bos-bos tuh langsung tuh komunikasinya seperti itu. Wah, gitu modelnya. Seru ya sampai sekarang ya. Seru sih, seru banget. Menegangkan tiap hari bangun tapi kayaknya ya. Iya. Oke. Terus kerja di KSP gitu, ini nggak sih kinerjanya benar-benar kayak kamu semua nggak? Orangnya atau ada juga yang males-malesan gitu? Ada nggak sih? Atau yang aneh-aneh gitu ada nggak di KSP? Yang lebih pasti banyak, Cuma di KSP itu lo nggak ada ruang buat males. Nggak bisa lo males. Karena kan, jadi di KSP itu kita kan ada 5 kedeputian ya. Di mana ada 4 kedeputian, dia megang masing-masing Menko. Nah, dia memegang isu-isu strategis presiden, dan kita fokusnya ada di bottlenecking. Jadi kan seringkali kebijakan presiden apa, di bawahnya pelaksanaannya kan sering ada hambatan-hambatannya. Hambatan bisa macam-macam, bisa faktor orang, bisa faktor peraturan, bisa faktor berbagai hal, gitu, penolakan apa segala macam. Nah, tugasnya adalah the bottlenecking, gimana caranya supaya hambatan itu terurai. Jadi bulldozer kan. Nah, kalau kedeputian gue lebih ke komunikasi semuanya. Dan kita tuh timnya sedikit karena menurut nomenklaturnya pemerintah, karena ini bentuknya tim, jadi nggak boleh orang banyak kayak kementerian. Orangnya tuh cuma 125 orang. Itu timnya tuh 125 orang itu ngurusin semuanya terbagi-bagi. Nah kayak tadi gue bilang yang di strategi komunikasi kita cuma bertiga think-tanknya. Jadi timnya harus tim kecil, nggak boleh tim besar, nggak kayak kementerian. Jadi intinya sih lo nggak bisa untuk nggak kerja karena masalah itu datang di tempat lo dan harus diselesaikan cepat gitu. Sebelum selesai yang ini udah datang lagi yang lain. Jadi kayak kemarin gue tuh bisa megang 4 isu in one day. Gitu. Jadi bisa ini kayak judulnya film James Bond yang baru nih. Apa tuh? No Time to Die. Bahkan mau buat mati aja nggak ada waktu, lu nggak bisa mati dulu. Ya hidup harus jalanin dulu, ini beresin dulu semua ya. Bisa, iya. Ini kayak nggak ada napas banget ya itu berarti ke situ ya. Iya, jadi nggak ada, ya memang nggak ada waktu untuk males, nggak ada ruang buat males di sana ya memang. Tapi ada libur dong. Libur kita kayak hari gini nih, sekarang Sabtu gini libur ya? Iya, kita sepakati Sabtu tuh ada hari santai gitu. Tapi pernah misalnya kayak contohnya misalnya Sabtu gitu lagi santai-santai, lagi tidur-tiduran depan TV gitu, tiba-tiba telepon gitu. Apa nih? Mbak, di Papua ada gini. Waduh. Oke. Jadi udah langsung. Tapi langsung disuplai data dong, semua deh informasinya disuplai, dibantu suplai. Iya, itu pun kita juga mesti telepon kiri kanan kan untuk kayak gitu. Oh, mesti cari lagi untuk kayak biasa kalau di jurnalis kan begitu ya dulu ya. Iya, gitulah kerjaannya. Saya kira tuh kalau di KSP kerjaannya
juga kayak di ruang redaksi TV gitu. Iya, iya. Yang TV-nya banyak gitu, terus ngeliatin semuanya gitu, kayak mantau semuanya. Enggak gitu ya? Ada satu ruangan. Jadi kalau tahu Situation Room yang di film West Wing nggak? Yes. Iya, Situation Room dimana kalau misalnya kalau di Amerika tuh Obama ada fotonya yang legendaris tuh dia naikin kaki gitu di Situation Room, terus gitu TV Situation Room. Nah, Kita gitu. punya. Ada ya? Ada. Oh, Ada Situation Room itu ada. Itu adalah kayak wajib gitu kamu masuk ke situ untuk ngawas, ngelihat atau enggak kan? Soalnya kamu kan ya di situ bidangnya. Itu lebih kepada ke hal-hal yang emang ada sesuatu yang genting ya, koordinasi yang tingkatnya lintas kementerian, rapat antar kementerian tuh di situ, dan itu security-nya dijaga banget dari segi IT dan sebagainya. Jadi kalau ngelihat di ruangan itu ya, gue pernah ngeliat ya di ruangan itu ada kayak tuing gitu, kayak di layarnya tuh kayak fireworks gitu, tung, fotonya itu apaan? Tuh serangan cyber untuk masuk ke situ gitu. Serangan cyber itu bisa hitungannya tik tang itu sangat secure banget gitu. Nah itu tuh ada monitornya gitu. Serangan cybernya tuh bukan hanya dari Indonesia, dari mancanegara untuk coba masuk ke sistem itu gitu contohnya. Sistem Situation Room tadi? Iya. Serius? Iya. Ya itu hitungannya detik, udah kayak fireworks gitu. Oh itu serangan cyber gitu. Oh ya oke gitu. Wow. Saking hitungannya detik serangannya. Tapi tahu jenis serangannya kayak gimana? Apakah itu lebih kepada buat nge-hacking, buat buka, atau ngirimin data yang besar sekali buat ngancurin? Bisa macam-macam ya. Itu sih teman-teman IT kok nggak gitu. Yang ini. Tapi itu gitu, kelihatan kayak fireworks ya. Pernah satu kali, ini apaan sih? Ini tahu nih data ini apa gitu, tanya, ternyata itu gitu. Oh oke, gitu. Pernah dapat info jebol gitu, ada yang jebol masuk? So far enggak sih. Enggak. So far secure. Wah, untung lah ya, aman ya. Semoga yang lain-lain juga bank-bank kita juga gitu ya. Amin. Oke, wah keren banget ya di sana, berarti sudah high tech juga berarti ya. Iya. Itu tapi bukan KSP punya seorang diri ya. Memang punya pemerintah. Itu punya pemerintah. Dalam artian siapapun pemerintahnya nanti ataupun sebelumnya juga sudah ada tempat ini. Situation Room ini udah ada ya. Jadi kantor kita kan di Binagraha. Kantor kita ini dulu kan peninggalan kantornya Pak Soeharto. Ya, Pak Harto kantornya di situ. Aku berapa kali tuh kalau urusan sama biro pers kan di situ. Iya. Nah, itu sebenarnya punya pemerintah, Situation Room itu udah ada gitu. Hanya memang bertempatnya di kantor KSP dan mostly dipakainya oleh KSP. Ketika gitu. kemudian koordinasi, karena kita menjalankan fungsi koordinasi itu kan, dan the bottlenecking. Begitu. Dan sudah canggih dari sebelumnya atau pas zaman Pak Jokowi ini memang diperkuat? Memang diperkuat lagi karena kan emang terkait dengan perkembangan cyber dan sebagainya. Begitu. Jadi namanya Situation Room. Pengen ngeliat juga. Kayaknya asik banget ya. Kalau di redaksi aja kan kita kan duduk kan keren banget ngeliatnya. Wah kita pantau nih semuanya. Iya. Nah tapi dari situ dapat informasi tadi seperti kayak mendadak di telepon atau apa. Dari situlah informasi untuk dikelola, diolah, lalu dibuat strateginya tadi ya. Iya, kalau informasi nggak selalu dari Situation Room, tapi bisa dari mana aja, dari kementerian, lembaga, apa yang terjadi di sekitar situ, kita dapat informasinya, terus kemudian ini backgroundnya begini segala macam, terus kemudian pemetaan, kemudian kita bikin strateginya, kemudian kita masuk ke orkestrasinya, gimana orchestrate strateginya, karena nggak cukup cuma strategi, tapi siapa yang nentuin bahwa ini harus masuk dalam mesti lempar dulu ke Prita nih buat strateginya gitu untuk mengcounter atau untuk menjembatani tadi. Siapa yang menentukan ini memang harus ditanggapi atau ini tidak perlu gitu? Ya, jadi misalnya biasanya KSP itu dia ada isu-isu, jadi nggak semua isu kita pegang. Ada isu-isu yang strategis, dan udah tahu nih pegangannya KSP. Jadi segala macam hal yang berkaitan dengan itu tuh KSP masuk. Kecuali misalnya kayak contohnya ada hal-hal yang kejadian per event gitu ya, mereka biasanya suka minta advice dari KSP ini gimana cara jawabnya dan sebagainya. Atau enggak kemudian kementerian lembaga minta tolong dong, kita lagi ngadepin kayak gini. Nah itu kalau kita bisa handle, kita handle. Berarti hanya isu yang strategis aja yang masuk ke KSP. Iya. Contohnya seperti apa? Mungkin contoh yang dalam artian, skupnya isu terorisme atau apa gitu yang sering didengar oleh masyarakat. Iya, itu pasti masuk ya. Isu-isu yang mempengaruhi hidup banyak orang. Sampai ke level presiden.
Kan ada ya, kalau isu tuh kan ada levelingnya. Iya. Ada yang levelingnya adalah di pemerintah daerah, ada yang levelingnya di kementerian, ada yang levelingnya Kemenko, yang levelingnya udah sampai ke presiden. Nah, Itu contohnya apa aja tuh kalau yang kayak gitu yang dibelejetin? contohnya misalnya contohnya begini, isu Papua contohnya ya. Papua itu kan ada yang di levelnya pemerintah daerah, ada yang levelnya kementerian, tapi ada yang very strategis tuh di levelnya presiden. Jadi isu Papua tuh nggak semuanya kita pegang, tapi ada sesuatu yang tertentu yang kemudian di levelnya presiden tuh yang kemudian kita bikin strateginya, seperti itu. Kemarin Pak Jokowi baru dari Papua kan ya? Keren ya? Bagus nggak? Keren banget dong ya presiden kita. Mantep ke Papua ya. Jadi kayaknya tuh ngelihat Pak Jokowi ke Papua tuh kayak ngelihat Bapak lagi datang ke ketemu sama keluarganya gitu, ke sana datang ketemu dengan anak-anaknya gitu. Iya. Dan itu kayak disambutnya kan bagus banget. Iya. Ada kata-kata yang dari ibu-ibu itu, ingat nggak yang mau foto bareng? Itu juga viral banget. Iya. Pak Jokowi Tuhan Yesus memberkati. Iya. Jangan lupa sholat ya. Iya. Wah itu saya ingat banget itu. Dan itu keren banget, itu menunjukkan bahwa ya inilah Indonesia yang beragam tapi juga saling sayang menyayangi, mengasihi, toleransi antar umat beragama. Nah kalau soal umat beragama itu juga masuk soal ini ya, beribadah beragama itu juga masuk isu strategis di tingkat kepresidenan. Lagi-lagi tergantung levelingnya, isunya ini sampai mana gitu. Ada yang kemudian memang karena gini, nggak semua bola permasalahan di tangannya presiden. Gitu. Misalnya misalnya deh, contoh nih, kan kemarin tuh sempat ada pembakaran masjid, ya kan, ada isu-isu lain lagi, misalnya seperti kayak pemboman gereja, pemenggalan jemaat di mana tuh Sulawesi, gitu. Nah itu masuk sampai ke sana atau enggak? Atau diserah? Atau memang itu wilayah daerah? Itu masuk. Kalau yang kayak gitu masuk. Ya? Jadi bisa dilihat tuh nanti kalau misalnya dilihat di googling tuh ada yang kelihatan KSP bergerak, ada yang kemudian KSP gerak tapi nggak kelihatan gitu. Namanya juga di lapor belakang, kita sering kali nggak gerak tuh nggak kelihatan. Iya. Oke. Ngerti saya maksudnya. Underground mainnya ya. Oh jadi itu masuk ya kalau yang ranah-ranah wilayah gitu itu ya. Masuk. Termasuk terorisme lah ya. Masuk, untuk terorisme masuk begitu. Juga potensi-potensi isu yang mungkin muncul itu juga kita hitung. Jadi biasanya kita menghitung potensi-potensi isu ke depan akan kejadian apa dan kita udah siapin strateginya. Jadi nggak ibaratnya tidak komunikasi pemerintah tuh tidak responsif. Kan ada yang respon karena ada begini baru respon. Enggak, nih sebelumnya udah dibikin strateginya, kemudian ketika itu terjadi udah ready gitu. Udah bisa nebak nih akan kejadian begini. Mesti bisa nebak. Serius nih? Bukan nebak. Kayak Minority Report dong kalau di film ya. Mesti bisa menghitung. Itu ada hitungannya? Sangat bisa dihitung kira-kira apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ini karena berdasarkan informasi juga deh pastinya dari BIN atau ya kan dari intelijen atau nggak selalu? Nggak selalu. Jadi biasanya kita ikutin semua isu yang beredar kan. Di situ kan kemudian kita akan lihat nih ini akan ada momentum ini di tanggal segini, akan ada momentum ini di tanggal sekian. Kita udah siap dengan orkestrasi komunikasinya. Gitu ya. Terus kemudian kira-kira akan ada narasi negatif apa, kemudian yang kira-kira bisa membuat masyarakat resah. Jadi kemudian kita udah siapin narasi negatif itu ditanganinya dengan apa gitu. Ya makanya gue bilang. Nyiapin semua itu? Iya. Oh my God. Belum kejadian aja udah disiapin ya? Ya belum kejadian kita udah harus siapin. Itulah negara harus begitu juga ya? Harus begitu. Karena kalau enggak di masa informasi ini kan sekarang masanya abad informasi ya? Iya. Kalau lo tidak menguasai komunikasi, lo tuh akan sangat fragile untuk diserang, juga akan sangat rapuh gitu. Jadi kalau teori-teori komunikasi itu ada yang mengatakan bahwa keterbukaan informasi seperti saat ini bukan keterbukaan informasi ya, lebih kepada media sosial, hadirnya media sosial ini dan juga informasi melalui teknologi kayak berita-berita online seperti itu tuh itu mengkroposkan bangunan-bangunan demokrasi. Ada satu studi yang mengatakan seperti itu teorinya. Bukan kemudian mengeroposkan demokrasinya, tapi bangunan-bangunan demokrasi. Contohnya dalam pemerintah, ketika lo nggak bisa handling itu, lo akan dibuat keropos karena orang akan lebih percaya hoax, disinformasi, dan persepsinya bisa jauh banget gitu. Jadi emang
nggak ada pilihan. Dan kita sih. udah lihat itu terjadi beberapa kali ya. Maksudnya Iya. ada orang berusaha untuk melakukan itu. Iya, iya. Baik sengaja dan tidak sengaja. Itu kejadian. Jadi begitu. Jadi we need to, itu dia harus bisa prediksi ke depan sebelum itu kejadian. Yang terakhir ya, pernah nggak salah tapi? Jadi sampai mungkin sampai ribut di dalam. Tuh kan apa gue bilang salah loh. Jadi harusnya begini gitu. Pernah nggak tuh sampai kayak kalau di redaksi kan kan? Iya, iya, iya. Kita bisa sampai kayak yang zaman dulu mungkin yang sampai kayak yang teriak-teriak. Isi ragunan, gitu, keluar dikit-dikit. Datang semua itu kan kacau. Waduh, nah ini di sana pernah ya kejadian? Itu kan high tension gitu. Gue sendiri, gue bersyukur banget sama Tuhan belum pernah kejadian yang gue handle. Belum pernah kejadian yang gue handle. Gue bersyukur banget itu. Karena gue terus terang sih ya, gue merasa gue nggak, this job is too big gitu dengan kapasitas gue. Jadi gue tuh tiap kali gue ngerjain sesuatu, gue tuh doa dulu, Tuhan tolong itu gimana caranya, Tuhan yang paling tahu, tolong Tuhan. Jadi karena begitu, jadi akhirnya pertolongan pun datang. Gitu. Iya, tadi gue bilang ada invisible hand yang bantuin gue gitu. Wah gila, So far amazing banget. Keren. Berarti so far aman ya. Iya, so Dan far kita percaya bersyukur. Tuhan juga pasti akan tolong di kedepan hari. Itu doanya saya juga ya. Amin, buat amin. memberkati bangsa. Buat memberkati bangsa. Karena ini demi bangsa kan ya. Prita, thank you so much sudah hadir di sini. Thank you. Prita ada IG ya? Ada. IG-nya apa? pritalaura.lulu. Ya, dan jangan lupa juga untuk saksikan terus video-video kami selanjutnya. Dan jika kamu suka dengan perbincangan kita hari ini, komen, like, dan subscribe di David Silahoy YouTube channel ini. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya untuk dapetin video-video yang terbaru. Sampai jumpa. Dah, thank you Dadah. David, thank you. Lo nggak mau menikah lagi lo? Enggak, gue nggak ada keinginan sama sekali gue mau menikah lagi. Serius? No. Gue nggak bisa mencintai orang lagi seperti gue mencintai Martin.